pertama kita akan belajar dengan seorang pengusaha, pemilik sekolah bisnis Action University, dan beliau adalah seorang motivator bisnis. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Lama ya, gak ketemu ya. Oke, selamat malam teman-teman semua dari seluruh Nusantara, juga ada beberapa tim kami yang dari luar negeri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwet, saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Saya menjalankan bisnis ini bersama pasangan saya, Pak Alam, ya, yang tadi mungkin teman-teman lihat di video profil. Kenapa tadi video profilnya tuh Anda butuh uang? Ayo mari kita nangis bareng ya. Jujur itu adalah pertama kali ketika kami menjalankan bisnis ini. Ya, kami benar-benar butuh uang, siapa yang bisa kami pinjam ya untuk biaya rumah sakit anak saya gitu. Karena nggak ada yang bisa minjemin, akhirnya saya sama Pak Alam hanya bisa nangis bareng. Seperti itu ya. Jadi itu ada filosofi ceritanya. Nah, teman-teman, awal saya ditawarin bisnis ini sama Pak Jenik, yang klik pertama kali itu saya. Ya, saya langsung semangat karena saya melihat peluang bisnis ini dan ini bisnis yang mudah. Walaupun saya tidak tahu asuransi, tapi saya senang sama bisnis ini. Apalagi waktu itu Mas Jenik bilang sekali kita closing kita akan dibayar selama 5 tahun, gitu. Ya. Terus karena saya butuh dukungan dari Pak Alam dan saya ingin Pak Alam tampil ya biar semangat tidak terpurukan kami dulu karena kami kehilangan anak sama kami benar habis-habisan ya. Saya merayu Pak Alam agar mau bergabung di bisnis Allian. Pak Alam sangat hati-hati ya untuk bergabung lagi dalam suatu bisnis. Takut apa? Takut ditipu, takut perusahaannya tutup. Gitu. Tapi dengan rayuan istrinya yang manis ini, ya, dengan bantuan mentor saya Pak Jenik, ya, yang saya selalu bilang Mas Jenik, kalau misalnya pulang ke rumah, tolong mampir ke rumah ya. Walaupun malam-malam jam 12 malam gak apa-apa wes. Yang penting tolong Mas Jenik ini ngomong sama Pak Alam. Tolong disupport kami karena saya lihat bahwa bisnis ini tuh bagus. Ya. Jadi Pak Jenik ini ya sama 1 bulan full, 1 bulan lebih. Setiap kali follow up kami tuh jam 12 malam sampai jam 2. Teman-teman bayangin ya. Saking Mas Jenik ini ingin kami sukses, ya melihat keadaan kami yang waktu itu benar-benar sangat minus dan sangat memprihatinkan, Mas Jenik melakukan. Nah, akhirnya Pak Alam klik. Dulu awalnya saya hanya mendukung aja, saya ingin mendukung Pak Alam, gitu. Saya dari belakang, saya melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Malam ini teman-teman, saya akan sharing kepada teman-teman ya 3 alasan kenapa dulunya saya yang hanya sekedar mendukung, tapi akhirnya ikut menjalankan bisnis ini bersama Pak Alam. Ya, mungkin ini berguna bagi teman-teman istri atau yang punya pasangan yang hanya mendukung. Ya, saya sharing. Alasan pertama, kenapa saya akhirnya berjalan. Saya itu orang yang selalu ingin menjadi teman diskusinya Pak Alam yang menarik, ya, yang asik, yang selalu nyambung diajak diskusi. Saya tuh senang, apalagi sama pasangan saya Pak Alam. Ya. Jujur di asuransi ini bagi saya adalah
bisnis yang asing bagi saya dan Pak Alam. Apalagi bagi saya ibu rumah tangga yang urusannya hanya kasur, dapur, sumur. Seperti itu ya, kalau di EPRO tuh ya. Jadi saya merasa sejak saya menikah saya ini stagnan ya, alias kudet, kurang update informasi bisnis-bisnis di luaran sana. Gitu. Jadi kalau ngomong tuh kadang-kadang sama Pak Alam tuh bisnis itu nggak nyambung. Nah, tapi alhamdulillah di Allian lewat support system New Univision, saya bisa mengupgrade level berpikir saya. Lewat apa? Lewat yang namanya EPRO di Univision Go. Saya setiap hari mendengarkan EPRO, bagaimana memulai bisnis ini dengan benar, ya, bagaimana mempunyai tim, kekuatan 1000 tangan, itu saya pelajari, saya dengarkan. Akhirnya apa? Saya merasa terupgrade, ya. Ternyata saya berpikir bisnis ini mudah ya. Saya hanya ATP, amati, tiru, plek apa yang dilakukan oleh mentor saya Pak Jenik. Semudah itu, sesimpel itu. Gitu. Akhirnya saya merasa percaya diri. Saya merasa bahwa level berpikir saya sebagai seorang ibu rumah tangga karena EPRO dan dukungan dari Pak Alam dan Pak Jenik membuat saya naik dari level berpikir dari ibu rumah tangga menjadi pebisnis asuransi. Seperti itu. Nah, alasan kedua, kenapa saya akhirnya ikut terjun di bisnis ini? Karena kami berdua bisa merencanakan impian bersama-sama. Maksudnya gimana? Bagi saya, sebagus-bagusnya rencana masa depan, kalau misalnya kami buat bersama-sama, bareng-bareng, itu membuat saya plong. Saya merasa bahwa saya adalah pasangan yang penting bagi Pak Alam. Beda kalau misalnya saya bikin rencana sendiri, Pak Alam bikin rencana sendiri. Saya merasa bahwa saya tidak berguna untuk Pak Alam dari impian atau goalnya dia, seperti itu. Karena saya merasa bahwa dalam sebuah hubungan rumah tangga, dalam sebuah keluarga, hubungan suami istri, ya, suami istri itu ibaratnya sepasang sepatu. Kaki kanan buat sepatu kanan, kaki kiri buat sepatu kiri. Ya, memang bentuknya beda ya, kan kayak seperti ini. Tapi kan jalannya sama, selangkah. Nah, karena ini sudah nyaman kita pakai, ya, maka jalannya akan seperti satu tujuan, satu arah. Seperti itulah kami membangun bisnis ini bersama-sama, membangun impian bersama-sama. Alasan ketiga, saya menjadi lebih tahu apa impiannya Pak Alam. Dan Pak Alam jadi lebih tahu apa impian saya. Kami lebih memahami impian kami bersama-sama. Ternyata mewujudkan impian pasangan itu sangat asik dan sangat menarik. Ya, jadi kami itu punya dream board masing-masing. Dream board saya ada di kamar tuh sendiri, dream boardnya Pak Alam sendiri. Dream board saya itu isinya traveling semua, ya, traveling dalam kota sama dalam Indonesia sama di luar negeri. Pak Alam dream boardnya ada mau beli rumah buat Abah, ya. Pak Alam pingin mobil Mercy, ya. Pak Alam pingin jas yang seperti James Bond. Pak Alam pingin anak-anak itu punya pendidikan yang bagus di luar negeri. Pak Alam pingin punya UP 10 miliar. Nah, itu kan saya tahu. Gitu. Oh, jadi suami saya tuh pinginnya seperti itu ya. Nah, juga kami punya impian bersama-sama. Gitu. Jujur teman-teman, kalau misalnya bukan di Allian, ya, di tempat lain, saya yakin itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena akan dibatasi oleh income Anda. Nah, kalau di sini kan income-nya tidak terbatas. Kenapa saya bilang gitu? Saya ingat kata-katanya Pak Sony. Waktu itu Pak Sony lagi ngomong sama Pak Alam. Ya. Saya ini paling senang kalau misalnya Pak Alam itu lagi ngomong sama Pak Sony atau Pak Alam lagi ngomong sama Mas Jenik. Pasti ada hal-hal baru yang bisa membuat saya klik atau membuat saya semangat. Ya. Waktu itu Pak Sony bilang begini, Pak Alam, kalau Pak Alam di Allian tidak punya uang banyak, ya berarti Pak Alam itu salah. Gitu. Dari kata-katanya Pak Sony itu, akhirnya saya sama Pak Alam itu berani bermimpi. Sesi selanjutnya, ya nanti akan saya serahkan sama Pak Alam karena saya menjalankan bisnis berdua. Saya minta tolong Pak Sam foto saya, foto penutup saya, nah ini ya. Nah, ini alasan kenapa saya sama Pak Alam harus segera menjadi MDRT. Ya, yang pertama, perempuan tahu bedanya liburan di Surabaya dengan Singapura. Ya.
Masa ya sepanjang tahun, sepanjang perkawinan, sepanjang saya pertama kali datang ke sini, kalau misalnya mau ke Singapura, datangnya ke Citraland. Ya, Citraland itu kan ada mini Singapura. Ya, hampir setiap tahun berapa bulan sekali kami ke sana. Ya, sekali-sekali lah lihat patung lion yang sebenarnya. Next, Pak. Atau misalnya, kenapa kita harus menjadi MDT segera? Ya, karena perempuan tahu bedanya liburan di Istanbul, Surabaya dengan benar-benar Istanbulnya Turki. Ya, Istanbul ini istana Taman Bungkul. Ya, itu tempat ketemunya Mbak Tanti sama Pak Barus. Ya, sekali-sekali ya kita perlu keluar negeri lah, jangan sekitar-sekitar sini. Karena bagi saya Allah menciptakan dunia ini untuk dinikmati. Oke, sekian dari saya. Sesi selanjutnya akan saya serahkan buat pasangan saya tercinta, suami saya yang paling keren, Pak Saiful Alam. Oke, ya itulah tadi istri saya ya. Rekan-rekan, menurut Anda, saya akan melanjutkan, mana yang lebih penting, penghasilan atau income? Itu pertanyaan yang aneh sebenarnya, karena semua orang pasti percaya bahwa dua-duanya penting. Tapi selama kita sekolah, selama kita ikut seminar, kebanyakan kita fokus bagaimana caranya kita bisa memanage dan mendapatkan income yang lebih besar. Tetapi faktanya, punya income besar, kalau tidak punya strategi yang tepat, habis juga seperti yang kami alami. Punya income, punya aset, dikumpulin bertahun-tahun, begitu anak sakit dan kemudian tutup usia, akhirnya habis juga. Jadi, di sini Anda akan diajak untuk bagaimana memanage pengeluaran Anda, sehingga hasilnya nanti betul-betul Anda memasuki yang namanya masa indah. Ya. Nah, ketika kita jatuh, seperti yang saya alami dulu waktu saya jatuh, maka saya membutuhkan menemukan kembali impian yang pernah hilang, harapan yang pernah hilang. Kalau laki-laki sudah kehilangan harapan, maka mengerjakan apapun tidak ada gunanya. Nah, tetapi setelah kita ketemu, maka kita membutuhkan sebuah bisnis dan strategi yang hasilnya itu pasti mencapai apa yang setidak-tidaknya kita inginkan. Karena tanpa hasil, maka semuanya akan sia-sia. Pada ujungnya bisnis diukur oleh hasil. Benarkah yang kami lalui melalui usaha ini memang benar-benar mendapatkan hasil? Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang sudah kami dapatkan ketika saya menekuni usaha ini. Tentu saja di awal-awal, ya, di awal kali kita memulai, hasilnya pasti akan selalu kecil. Ini adalah income yang saya terima tahun 2013, 6 bulan setelah anak saya tutup usia. Ya, Anda bisa bayangkan, saya punya 4 perusahaan, saya punya 40 karyawan, dan saya dibayar oleh Allianz hanya 232.000. Tentu saja itu tidak mudah, ya. Tidak mudah buat saya untuk meyakini bahwa saya akan mendapatkan sesuatu. Tetapi karena saya percaya bahwa mentor saya, Pak Jenik, MDIT bintang 1, seorang double diamond, orang yang terpercaya, memberikan gambaran bahwa masa depan kita ini akan luar biasa Pak di bisnis ini. Belum banyak orang yang mau mengerjakan ini, akhirnya saya melakukan. 1 tahun kemudian, income saya naik menjadi 6 juta, 123.000. Anda tahu, penghasilan di asuransi stabil ya. Yang berikutnya, setahun kemudian naik jadi 14 juta. Setahun kemudian naik menjadi 23 juta, stabil. Ya, setahun kemudian naik menjadi 24 juta tahun 2017. Tahun berikutnya naik menjadi 53 juta tahun 2018. Dan yang terakhir kemarin tahun 2019 di pembayaran terakhir yang kami terima adalah minggu pertama, ini Anda bisa lihat gross-nya, dan minggu kedua, sehingga total yang kami terima kurang lebih sekitar 88 juta. Teman-teman, saya menceritakan ini tujuannya bukan untuk memamerkan apa yang kami dapatkan, tapi ingin memberikan harapan kepada Anda bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Langkah 1000 dimulai dari langkah yang pertama. Nah, kenapa ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa? Meskipun kondisi kita saat ini terkendala dengan corona, COVID ya, di mana income itu banyak mengalami penurunan dan perlambatan ekonomi, ini ada data menarik yang mungkin Anda bisa lihat bersama-sama. Data terbaru, tanggal 26 Juni tahun 2020, ini adalah dari media kontan.co.id. Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampu Bolon, mengatakan bahwa mengakui corona ini menimbulkan perlambatan ekonomi. Berarti masyarakat banyak mengalami kesulitan, bahkan pengangguran terjadi 3 juta orang. Nah, maka orang-orang yang sudah punya polis asuransi, beberapa yang mengalami corona mengajukan klaim. Anda lihat di bawah terjadi peningkatan klaim sebesar 35,92 triliun, hanya 4,1%. Bersyukur mereka mendapatkan asuransi. Nah, di satu sisi
menjadi satu gambaran bahwa penting sekali kita memiliki hidup yang higienis dan lebih baik, lebih sehat. Corona ini membantu kita untuk punya kehidupan yang lebih baik, dan ini cocok buat kita yang berada di industri asuransi. Apa pengaruhnya buat kita? Ketika masyarakat sangat paham bahwa hidup itu harus dilindungi karena risiko penyakit bisa muncul kapan saja, Anda bisa lihat di depan ini. Terjadinya sebuah peningkatan jumlah orang yang menjadi nasabah asuransi. Dalam tempo waktu hanya 4 bulan saja, naik 20%. Naiknya adalah 53 juta nasabah. Pertanyaannya buat Anda, apakah Anda yang mengambil manfaat dari perubahan zaman ini saat kita memasuki new era lewat sandal ya, new normal ya, new normal. Ini apakah Anda mendapatkan manfaat daripada era new normal ini? Teman-teman, yang terakhir dari saya, seorang pengusaha, dia fokus kepada masa depan. Dia fokus kepada hasil yang menyenangkan, bukan fokus kepada cara yang menyenangkan. Dia fokus kepada tujuan yang membuat hidupnya jadi mudah, dia bukan fokus kepada cara-cara yang mudah. Karena cara yang mudah belum tentu hasilnya menyenangkan. Mudah-mudahan informasi kami berdua bermanfaat untuk Anda, dan siapa tahu ini adalah jawaban dari doa yang sudah Anda panjatkan kepada Tuhan yang selalu melindungi kita semua, menjaga kita semua. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.